Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Langsung saja, pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya mentasarufkan atau memanfaatkan sawah yang diwakafkan untuk masjid secara mutlak? Dalam kurung, tidak ada penjelasan untuk merehab atau untuk kemaslahatan masjid. Jadi ini ada orang wakaf berupa sawah, diwakafkan untuk masjid. Ketika mewakafkan itu tidak ada penjelasan merehab masjid atau hasilnya untuk biaya-biaya imam, muadzin, atau beli tikar dan sebagainya. Ini secara mutlak, pokoknya sawah ini diwakafkan pada masjid. Nah, itu bagaimana cara mentasarufkan atau cara memanfaatkan hasil sawah tersebut? Jawab, hasil sawah tersebut harus digunakan untuk merehab, tidak untuk yang lain. Jadi hasilnya untuk merehab masjid dan tidak boleh untuk hal yang lain. Namun menurut pendapat yang dinukil Imam Nawawi dari kitab Fatawi Al-Ghazali, hasil sawah itu bisa digunakan untuk kemaslahatan masjid seperti upah muadzin, untuk membeli karpet dan lain-lain. Ya, kalau menurut Imam Nawawi. Keterangan ini diambilkan dari kitab Fathul Mu'in, hamisnya kitab I'anatul Thalibin, juz 3 halaman 182. Wa ibaratuhu wa yusrafu ri'ul mauquf alal masjid mutlaqan aw ala imaratihi fil bina'i walau limanaratihi wa fi tajsisi al muhakami wassalami wa fil ujratil qayyimi lal muadzinu wal imamu wal hasaru wadahnu illa ingkana al waqfu lima solihihi fa yusrafu fi dhalika ila anqal lakinahu naqala ba'dahu an Fatawil Ghazali annahu yusrafu lahuma wa huwa al aujah kama fil waqfi ala masolihihi. Soal yang kedua, seseorang meminta sumbangan untuk membangun masjid. Kemudian uang hasil sumbangan itu dibelikan bahan bangunan untuk membangun masjid. Apakah bahan bangunan itu telah menjadi masjid berstatus benda wakaf? Padahal orang yang menyumbang tidak mengucapkan kata-kata yang menyatakan bahwa dia mewakafkan bantuannya. Jadi ada donatur atau pencari sumbangan, mencari donatur atau mencari sumbangan untuk membangun masjid. Nah, ketika sudah mendapat uang, orang yang menyumbang tersebut itu tidak mengatakan ini saya wakafkan, tidak berkata itu.
tapi uangnya langsung diberikan kayu untuk membangun masjid. Nah, apakah barang yang dibeli untuk bangunan masjid itu statusnya sudah menjadi wakofan, padahal orangnya yang menyumbang itu tidak memberi kata-kata atau tidak mengucapkan wakof? Nah, jawab, barang tersebut berstatus sebagai benda wakofan. Jadi ada orang menyumbang di masjid, terus uangnya itu diberikan kayu, secara otomatis kayu tersebut itu sudah menjadi barang wakofan, meskipun orang yang menyumbang tidak mengatakan saya wakof. Keterangan ini diambilkan dari kitab Hamish I'anatul Thalibin juz 3 halaman 161. Wa ibaratuhu wa qala asy-syaikhu Abu Muhammad wa kadza law aqada minan nas liyubna bihi zawiyah aw ribaton fayasiru kadzalika bimujarrati binaihi. Soal yang ketiga, bila seseorang mewakafkan sesuatu tanpa menyebutkan siapa nadirnya atau yang mengurusi, siapakah yang menjadi nadir? Jadi orang mewakafkan tapi tidak menyebutkan nadirnya, itu nanti yang menjadi nadir siapa? Jawab, yang menjadi nadirnya adalah qadhi. Namun bila mengkhawatirkan ketidakadilan qadhi, maka seseorang yang menguasai barang wakafan boleh mentasarufkan pada tempatnya sesuai dengan syarat wakif dalam kurung orang yang mewakafkan. Jika dia mengetahui, apabila tidak tahu maka hendaknya diserahkan kepada orang yang mengetahuinya atau meminta petunjuk kepada orang itu, kemudian dia mentasarufkan sesuai dengan syarat wakif yang semestinya. Jadi orang yang menerima wakafan atau nadirnya itu kalau mentasarufkan barangnya atau mentasarufkan barang yang diwakafkan harus sesuai dengan wakif atau orang yang mewakafkan. Jadi jangan dirubah. Misalkan si wakif mengatakan ini dibuat masjid, saya wakafkan supaya dibuat masjid, ya harus dibuat masjid, jangan dibuat yang lain. Ini saya wakafkan dibuat madrasah, ya nanti ya harus dibuat madrasah, jangan dirubah, harus sesuai dengan orang yang mewakafkan. Keterangan ini diambilkan dari kitab Fathul Mu'in, Hamishnya I'anah, juz 3 halaman 185. Wa ibaratuhu wa illa yustaratu li akadin fahuwa li qawdin ila angkol wa bahasa ba'duhum annahu law khasya minal qawdi akalal waqfi li jawrihi jaza liman huwa biyadihi sorofahu fi masorifihi in arafaha wa illa wawadahu li faqihin arifin biha aw sa'alahu wa sorofaha. Jelas ya, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.